Om Swastiastu, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ninyoman Sri Astini adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar, Bali dari SD Negeri 2 Pupuan. Dan Bapak fasilitator saya adalah Bapak Ketut Wirte dan Ibu pengajar praktik saya adalah Ibu Niwayan Listiawati. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, CGP mampu membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Pratap Triloka yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita bahwa pengambilan keputusan sebagai pemimpin harus menyadari di mana posisi kita saat ini. Ingar Susung Tulodo, seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan. Ingmardio Mangunkarso, seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Dan terakhir adalah Tutwuri Handayani, seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang. Dengan mengetahui posisi tempat kita berdiri saat ini, diharapkan kita mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita percayai. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Setiap pengambilan keputusan akan tercermin dari nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri kita sebagai pemimpin. Dengan menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kelak akan dimintai pertanggungjawaban, maka nilai loyalitas, kejujuran, dan integritas akan tergambar dalam keteladanan kita sendiri. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Tahapan alur tirta pada coaching dapat mengidentifikasi masalah dari coach. Pada proses ini, coach dapat membantu agar coach dapat membuat solusi secara mandiri dari persoalan yang dihadapi. Nah, ini akan membantu memimpin untuk menentukan proses pengambilan keputusan yang terukur, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kepercayaan diri kita akan semakin meningkat dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kematangan kompetensi sosial emosional, terutama social awareness, seorang pemimpin akan sangat terlihat dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, benar versus benar. Dalam hal ini, pemimpin akan dapat memilih antara 3 hal terpenting: regulasi, polisi, atau wisdom dalam setiap pengambilan keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika juga dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir semua kebutuhan siswa.
Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat akan meminimalisir terjadinya konflik sehingga akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan pengambilan keputusan terhadap dilema etika terutama adalah konflik yang ada dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Jika saya amati pengambilan keputusan cenderung mengutamakan wisdom atau kebijaksanaan pemimpinan dibandingkan dengan melihat peraturan. Adakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimanakah kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Sangat berpengaruh karena proses ini adalah proses yang dapat mendewasakan karena kita terus dilatih untuk berpikir bijak dalam dilema sehingga memiliki kompetensi manajemen konflik akan terus terlatih dan dapat dirasakan hasilnya oleh murid. Pembelajaran yang tepat tidak selalu harus diferent dengan melayani setiap kebutuhan murid, tapi kemampuan kita untuk menghadirkan rasa aman dan bahagia dalam kelas akan bisa merangsang mereka untuk diajak berpikir dan untuk menumbuhkan minat dan bakat murid. Bagaimanakah seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru adalah teladan setiap pengambilan keputusan, selain akan berdampak pada murid, juga akan menjadi contoh untuk mereka di kemudian hari, sehingga bisa menilai apakah keputusan yang diambil sudah tepat atau perlu diperbaiki. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Keterampilan dalam pengambilan keputusan dapat dilatih oleh seorang pemimpin pembelajaran melalui proses pelatihan instan. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pengambilan keputusan dapat melihat posisi kita berdasarkan peratap Triloka. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan kesadaran penuh dengan tetap mengutamakan kepentingan murid. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Yang pertama, paradigma pengambilan keputusan. Individu lawan masyarakat, kebenaran versus lawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, jangka pendek versus jangka panjang. Prinsip pengambil keputusan, berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis aturan, berpikir berbasis rasa peduli. Tahapan pengambilan dan pengujian keputusan yang pertama mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, pengujian benar atau salah atau uji legal atau uji regulasi, uji institusi dan uji publikasi, uji panutan atau idola, pengujian paradigma benar atau salah, prinsip pengambilan keputusan, investigasi trilema, kemudian refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pernah. Sebelum pembelajaran modul ini, saya lebih mengedepankan keputusan bersama sehingga yang terbaik adalah yang disukai oleh banyak orang, sehingga potensi konflik sebagai dampak dari pengambilan keputusan dapat diminimalisir. Setelah belajar modul ini, terutama paradigma dilema etika dan 3 prinsip pengambilan keputusan, saya akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan sehingga tidak terlalu kesepakatan kelompok selalu diutamakan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengalami proses dilema etika dalam suatu pengambilan keputusan yang saya lakukan di sekolah sebelum mempelajari modul ini.
Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya lebih terarah dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tentunya berpihak pada murid. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran ini? Konsep penting yang saya dapat adalah mempertimbangkan keputusan antara regulasi, policy, atau wisdom. Konsep ini belum saya dapatkan sebelum belajar modul ini, terutama saat tugas wawancara dengan dua pimpinan yang berbeda. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Topik pada modul ini sangat membantu saya dalam melatih kematangan saya dalam praktik pengambilan keputusan yang mengandung bujukan moral dan dilema etika, baik secara langsung sebagai pelaku atau mengamati hasil dari praktek baik orang lain. Nah, demikianlah pemaparan tentang koneksi antar materi modul 3.1 dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.